Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dan alhamdulillah, senantiasa Allah memberikan kepada kita nikmat. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat kita bisa melakukan ibadah. Dan sungguh alangkah banyaknya orang lalai untuk bersyukur atas nikmat ibadah. Sering kita bersyukur kepada Allah atas nikmat uang, naik pangkat, panen dan sebagainya, akan tapi kita sering lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang namanya ibadah. Yang bisa berpuasa di hari ini, ayo bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah puasa ini. Ketahuilah janji Allah, yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah akan memberi nikmat yang lainnya. Yang bersyukur karena ibadah maka dia akan dijadikan oleh Allah sebagai ahli ibadah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ketakwaan kepada Allah. Jika kita sudah berbicara tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, karena takwa adalah orang yang baik kepada Allah sekaligus baik kepada sesama. Dan di antara sesama manusia adalah suami atau istri, orang tua, tetangga, saudara, dan masih banyak yang lainnya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang pentingnya menjalin silaturahmi. Antara kakak dengan adik harus akur. Ketahuilah dosanya memutus tali persaudaraan adalah sangat besar, maka dikatakan cukup jika orang ingin masuk neraka dengan memutus tali persaudaraan. Dia akan masuk neraka yang paling dalam, dia akan masuk neraka yang luar biasa mengerikan dengan memutus tali persaudaraan. Maka kita harus koreksi diri kita. Kami, Anda, semuanya, bagaimana Anda dengan saudara Anda yang pernah rebutan warisan? Ketahuilah, memutus tali persaudaraan gara-gara warisan, ketahuilah dia telah melakukan dosa yang amat besar. 3 dosa. Durhaka kepada orang tua karena dia telah menyakiti anak orang tuanya, mengambil haknya orang lain termasuk dosa gede. Dan yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. Rebutan warisan ternyata jatuh dalam 3 dosa besar. Seandainya satu saja cukup mengantarkan orang masuk neraka, bagaimana jika ini dosa gede? Dosa durhaka ke orang tua, dosa mengambil haknya orang lain, dan dosa memutus tali persaudaraan. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan pengampunan termasuk di bulan Ramadan. Allah membagi-bagikan pengampunan kepada hambanya, kecuali mereka yang memutus tali persaudaraan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping dosanya gede, agak lebih dari itu ternyata menjadikan sebab kita tidak diampuni oleh Allah. Maka ayo lapang dada kita kepada saudara kita, buka hati, ayo kita saling meminta maaf kepada saudara kita, kepada kerabat kita. Dan orang yang menyambung tali persaudaraan itu bukan di saat dibaiki dikirim hadiah lalu membalas hadiah, bukan. Akan tapi orang yang memutus tali persaudaraan, ya orang yang menyambung tali persaudaraan, seperti yang disabdakan Nabi, yaitu orang yang jika diputus tali persaudaraannya, dia dijailin, dia dijahatin, dia dikasarin, ternyata dia terus sabar dan telaten untuk datang meminta maaf dan menyambung tali persaudaraan. Ini adalah kemuliaan. Ini adalah kemuliaan. Kalau ada orang dikirim apel membalas apel, dikasih hadiah membalas hadiah, ini sederhana, gampang. Akan tapi di saat disakiti, dianiaya, dizalimi, ternyata dia masih baik dengan saudaranya. Itulah hakikat penyambung tali persaudaraan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita bulan Ramadan, ayo kita jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk menyambung tali persaudaraan, untuk kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Lihat saudara-saudara kita, bagaimana dengan adik kita, dengan kakak bagaimana, dengan paman bagaimana, dengan bibi bagaimana. Masya Allah. Kadang-kadang dengan saudara tidak tegur sapa bertahun-tahun. Kadang-kadang hanya rebutan yang namanya toko. Kadang-kadang rebutan yang namanya ranjang atau kursi setelah bapaknya meninggal. Kadang-kadang urusan dengki, yang satu berdagang tidak boleh adiknya ikut dagang. Masya Allah, maunya adiknya mati kelaparan atau bagaimana? Sungguh orang yang di dalam hatinya ada kedengkian kepada saudaranya, ketahuilah dia orang yang akan terjerumus di dalam memutus tali persaudaraan. Berangkat dari dengki-dengki, memutus tali persaudaraan, maka dia akan menjadi ahli neraka. Di bulan suci Ramadan, ayo, yang pernah menyakiti saudaranya, ayo kita segera minta maaf. Kalau ada hak-hak saudara yang pernah diambil, dikembalikan sebelum dicabut nyawa kita. Di
saat nyawa dicabut maka tidak ada lagi kata maaf saat itu. Ketahuilah kalau dosa kepada Allah cukup kita memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi jika ini dosa kepada saudara kita, kepada sesama, khususnya saudara, maka ketahuilah tidak akan kita mendapatkan pembebasan dari api neraka kecuali saudara kita ini telah memaafkan kita. Maka mumpung masih ada kesempatan Ramadan, ayo Ramadan ini adalah momen yang bagus, kesempatan yang bagus kalau kita datang meminta maaf tidak malu, karena Ramadan umum orang untuk minta maaf. Disambung dengan lebaran nanti, dan hakikat menyambung tali persaudaraan adalah dengan hati. Jangan hanya mengucapkan kata maaf di bibir, akan tapi sambung di saat Anda berpisah dengan adik Anda yang bermusuhan dengan Anda doakan dia dengan doa-doa yang baik. Kalau kita sudah bisa mendoakan adik kita, kakak kita, bibi kita yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa yang baik, semoga Allah memudahkan urusan rezekinya, semoga Allah mengangkat derajatnya, semoga Allah membebaskan dari utang, semoga Allah memberikan kesehatan. Kalau kita sudah bisa mendoakan saudara-saudara kita, ya, di saat saudara kita tidak ada di hadapan kita, maka ketahuilah saat itu dia adalah telah menyambung hati. Dan itu hakikatnya. Jangan sampai kata maaf kita hanya basa-basi, karena apa? Agar dikirim hadiah, agar diberi fasilitas dan sebagainya, maka itu belum menyambung tali persaudaraan. Jadi hakikat menyambung tali persaudaraan adalah dengan hati, disampaikan dengan zahir, tetapi disambung dengan hati, yaitu di saat kita berpisah, di saat kita tidak bertemu, senantiasa kita melantunkan doa untuk saudara kita. Ini penting. Ini adalah makna yang penting. Jangan sampai dilupakan makna doa ini kepada saudara kita. Masya Allah, saudara dan saudara, dan ini adalah satu kunci jika orang ingin hidup indah di dunia dan di akhirat. Memutus tali persaudaraan akibatnya adalah besar sekali. Cukup kalau orang mau masuk neraka dengan memutus tali persaudaraan. Ini saja, semoga kita termasuk menjadi orang yang saling mencintai di antara saudara mencintai karena Allah, sehingga kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Semoga kita bisa bertemu di dunia ini dalam keindahan saling mencintai, dan semoga kita bisa bertemu kelak di akhirat di surga bersama kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.